Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua, keluarga besar GPDI LCAD Magelang. Kita mengucap syukur kepada Tuhan kembali pada hari ini kita dapat menikmati kebenaran firman-Nya. Renungan firman Tuhan hari ini saya berikan judul Pentingnya Kebersamaan. Kita buka bersama Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul 4 ayatnya yang ke-23. Sekali lagi Kisah Para Rasul 4 ayatnya yang ke-23. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah dilepaskan, pergilah Pak Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Di perikop sebelumnya kita bisa melihat bahwa Rasul Petrus dan juga Yohanes mereka menghadap ke mahkamah agama. Namun ternyata pada saat itu anggota mahkamah agama tidak memiliki alasan apapun untuk menjerat dan menangkap ya Petrus dan Yohanes. Yang bisa dilakukan mereka hanyalah melarang kedua rasul itu untuk mengajar, berkhotbah, menyampaikan Injil tentang kerajaan Allah. Nah, pada akhirnya kedua rasul tadi mereka dilepaskan dan mereka bebas dari hukuman. Bagi Rasul Petrus dan Rasul Yohanes secara pribadi tentunya apa yang sudah mereka alami di mahkamah agama tadi itu tidak lepas dari perlindungan Allah. Bagaimana Allah membela mereka di dalam pelayanan mereka ketika mereka sedang semangat-semangatnya melayani Tuhan, ketika mereka harus mengalami yang namanya tantangan dan penolakan, mereka boleh merasakan bagaimana Tuhan menolong mereka sehingga mereka tetap bisa melayani Tuhan. Dan saat ini kita akan melihat apa yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes setelah mereka dilepaskan dari mahkamah agama. Dan ternyata kita melihat dari ayat pokok kita tadi, Petrus dan Yohanes ketika dilepaskan dari mahkamah agama, mereka langsung pergi kepada teman-teman mereka. Siapakah teman-teman mereka? Yaitu para pelayan-pelayan Tuhan yang lain, kemudian umat-umat Tuhan, orang-orang Kristen, pengikut-pengikut Kristus pada zaman tersebut. Dan kita akan melihat juga apa yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes ini ketika mereka berkumpul kembali dengan teman-teman mereka, dengan sesama umat Tuhan yang lainnya. Dan di sini yang kita akan pelajari bersama dari apa yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes ini adalah bagaimana ini menjadi sebuah teladan untuk kita, yaitu betapa pentingnya kebersamaan khususnya dengan sesama umat Tuhan. Bagaimana kita membangun hubungan, membangun kekeluargaan yang baik dengan sesama umat-umat Tuhan, dengan sesama pelayan-pelayan Tuhan. Dan kita akan bersama mempelajari apa manfaat ketika kita mementingkan kebersamaan dengan sesama umat Tuhan. Kita akan melihat yang pertama, manfaatnya adalah di sana kita bisa saling berbagi cerita Bapak Ibu. Kita bisa sharing atau bahasa yang sehari-hari kita dengar itu sharing. Atau kita bisa juga menyampaikan kesaksian kita. Di ayat ke-23 tadi berkata, ada kalimat yang mengatakan demikian. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Tentunya pada saat itu Petrus dan Yohanes juga menceritakan bagaimana sidang di mahkamah agama tersebut, bagaimana proses-proses berjalannya, kemudian apa saja yang mereka lakukan, kemudian bagaimana Allah memberikan mereka kemampuan untuk menjawab semua yang disampaikan oleh anggota mahkamah agama. Dan pada akhirnya mereka boleh merasakan pembelaan Tuhan, mereka akhirnya dilepaskan dari mahkamah agama tersebut. Nah, di sini kita melihat Petrus dan Yohanes mereka berbagi cerita ya tentang pengalaman mereka, bagaimana Allah membela kehidupan mereka, atau bisa disebut juga sebagai kesaksian ya. Nah, ini adalah salah satu manfaat dan dari pentingnya kebersamaan dengan sesama umat Tuhan, dengan sesama pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang bisa kita lakukan. Jika kita saling bercerita tentang kemurahan dan hal-hal dahsyat dari Tuhan dengan sesama umat Tuhan, itu akan sangat terasa berbeda. Itu akan menghasilkan perasaan yang luar biasa Bapak Ibu. Bahkan itu dapat menjadi berkat dan menguatkan ya, menjadi sebuah semangat, dorongan juga bagi sesama umat Tuhan yang mendengarkan cerita kita, yang mendengarkan pengalaman kita, kesaksian kita tentang Tuhan. Ya. Meskipun kesaksian itu Bapak Ibu
juga kita bisa sampaikan, bisa kita ceritakan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Dan itu pun bisa dipakai Tuhan untuk menjadi sarana membawa mereka untuk percaya kepada Kristus. Ya. Tetapi tidak sedikit juga ada orang-orang yang belum mengenal Tuhan, kemudian kita menceritakan pengalaman kita, kesaksian mereka. Mereka ada yang langsung menolak, mereka juga ada yang langsung menghindar, atau ada mereka juga yang mengabaikan kesaksian kita. Jadi sangatlah baik dan bermanfaat bagi kita untuk dapat sharing, dapat bercerita, dapat bersaksi kepada sesama umat Tuhan tentunya, yang terutama kepada hamba-hamba Tuhan, kepada pelayan-pelayan Tuhan yang lainnya. Karena di situ pun kita akan mendapatkan sukacita Bapak Ibu. Kita akan mendapatkan kebanggaan karena dapat menceritakan kebesaran Tuhan. Dan di situ pun kita bisa terlatih untuk berani berbicara kepada banyak orang Bapak Ibu. Jadi tidak harus bersaksi di depan gereja ketika ada ibadah. Ya, tetapi dengan kita berkumpul dengan umat-umat Tuhan atau setelah ibadah kita bisa bercerita bersama, kita bisa saling sharing, di situ pun kita dapat dilatih untuk berani berbicara kepada banyak orang. Dan tentunya kalau kita bercerita, bersaksi kepada sesama umat Tuhan, mereka akan lebih mudah memahaminya. Ya, daripada orang yang belum mengenal Tuhan, mereka masih harus mencerna, dan kita harus menceritakannya dengan pelan-pelan, dengan bahasa yang baik juga. Tapi kalau sesama umat Tuhan yang setia, mereka akan mudah memahami, oh ini pasti kebaikan Tuhan, oh ini pasti pertolongan Tuhan. Dan itu akan sangat mudah memberkati banyak orang, khususnya sesama umat-umat Tuhan. Itu manfaat yang pertama. Kemudian manfaat yang kedua Bapak Ibu, ketika kita mementingkan kebersamaan dengan sesama umat Tuhan, yaitu di sana kita bisa berdoa. Kita bisa berdoa bersama ataupun saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Kita bisa melihat dalam ayat 24 sampai ayat yang ke-30, di sana Petrus, Yohanes, kemudian umat-umat Tuhan yang lain, mereka bersama-sama menaikkan doa kepada Tuhan. Mereka berseru kepada Tuhan. Satu hal yang harus kita ketahui bersama, bahwa melalui keharmonisan seperti ini, yaitu doa bersama, maka Allah akan semakin dipermuliakan, dan tentunya juga gereja Tuhan akan semakin maju. Jika semua umat Tuhan terus bersatu hati, berdoa bersama, ya, maka akan mengerjakan satu kuasa yang besar, menghasilkan satu mujizat yang ajaib dalam kehidupan kita. Ada bukti nyata dari kuasa doa yang dinaikkan bersama-sama dengan saudara seiman ini. Kita bisa temukan buktinya dari kisah Petrus dan Yohanes ini. Ketika mereka berkumpul bersama-sama dengan umat Tuhan yang lain dan kemudian mereka berdoa. Dalam kisah di perikop ini kita dapat melihat bagaimana ketika Rasul Petrus dan Yohanes beserta pelayan Tuhan dan umat yang lain berdoa, dikatakan dalam ayat firman Tuhan, tempat di mana mereka berkumpul itu bergoyang, ya. Ketika mereka berdoa, tempat itu bergoyang dan mereka dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus yang luar biasa. Dan setelah itu mereka diberikan kekuatan serta keberanian yang baru untuk dapat memberitakan firman Allah. Nah, ini adalah kuasa yang dihasilkan dari doa yang dinaikkan bersama-sama, sehati oleh semua umat-umat Tuhan. Melalui pengalaman Rasul Petrus dan Yohanes ini ya Bapak Ibu. Dan kita juga dapat merasakan seperti pengalaman Rasul Petrus dan Yohanes ini Bapak Ibu. Oleh sebab itu mari kita menggunakan waktu dan kesempatan yang ada ketika kita dapat berdoa bersama dengan sesama umat Tuhan. Kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Entah itu ketika sedang beribadah, persekutuan doa, komsel dan lain sebagainya. Bahkan di bulan-bulan ini, di waktu-waktu ini kita sedang melaksanakan bersama doa dan puasa. Kita bersatu hati, kita berkumpul berdoa. Disitulah waktu yang terbaik untuk kita sama-sama menaikkan doa kita kepada Tuhan. Dan percayalah ada kuasa yang besar yang dapat terjadi dari doa kita bersatu hati dengan sesama umat-umat Tuhan. Karena sesungguhnya disitulah kuasa Tuhan akan diberikan bagi umat-umatnya, yaitu melalui doa. Nah, inilah manfaat dari pentingnya kebersamaan dengan sesama umat Tuhan. Bahwa kita dapat menerima kuasa dan jawaban Tuhan yang luar biasa melalui doa-doa kita, khususnya saat kita berdoa bersama. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, kita belajar saat ini dari pengalaman Rasul Petrus dan Yohanes, bagaimana pentingnya kebersamaan dengan sesama umat Tuhan. Sebab ada manfaat dan berkat yang sangat luar biasa yang dapat kita temukan
dari persekutuan kita dengan sesama umat Tuhan, yaitu kita bisa saling sharing, menceritakan kebaikan Tuhan, saling memberkati melalui kesaksian kita. Kemudian kita bisa juga berdoa bersama, dan kita percaya bahwa doa itu akan menghasilkan kuasa yang ajaib. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua melalui renungan firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih telah mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau menceritakan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga, dan lain sebagainya, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Puji Tuhan, mari kita akan akhiri renungan firman Tuhan ini dengan berdoa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan kami persembahkan kepada Tuhan, sebab Engkau Allah kami yang baik, Engkau Allah kami yang luar biasa. Mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu pada hari ini, mengajarkan kami untuk kami senantiasa menjaga kebersamaan, menjaga tali persaudaraan dengan sesama umat Tuhan, karena di dalamnya ada manfaat yang besar, ada berkat yang luar biasa yang dapat kami alami. Terima kasih Tuhan, Kau tolong jemaat Tuhan yang ada di GPD LSAD Magelang, supaya semakin hari kehidupan kami semakin cinta akan Engkau, kami semakin dipenuhi dan dikuasai oleh kuasa Roh Kudus. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik dalam setiap kehidupan kami. Ya Tuhan, terima kasih Engkau meneguhkan keluarga GPD LSAD Magelang sampai pada kesudahan, sehingga kami tidak bercacat pada hari Tuhan Yesus Kristus. Kami aminkan setiap firman-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus, haleluya, amin.